Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu pagi ini guys, gimana pada libur semua atau enggak, atau masih kerja? Semoga sehat selalu dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai membahas mengenai anggrek cantik Oncidium raksasa yang ada di depan saya mau mengingatkan dulu mengenai salah satu tausiah dari Ustaz Danu guys. Mohon maaf kalau nggak berkenan. Jadi saya pribadi tuh mau minta maaf kepada teman-teman kalau misalnya saya pernah menyebutkan di media sosial misalnya anggreknya laku, terus saya bilang alhamdulillah rezeki anak soleh gitu, atau juga kadang alhamdulillah rezeki emak soleh gitu, atau istri soleha atau apa gitu ya mas, kalau perempuan soleha ya. Jadi itu guys, ternyata kalau menurut Ustaz Danu itu adalah salah satu sifat fasik kita, yaitu sifat ujub ataupun riya, bahkan sombong. Karena yang berhak memberikan gelar soleh atau solihah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menyebut diri kita sebagai soleh, menyebut anak kita solihah, itu adalah kita itu seolah-olah sudah bertindak sebagai Allah gitu. Jadi nauzubillah min zalik ya. Itu adalah dosa guys. Jadi mohon maaf kalau teman-teman misalnya pernah baca scenario begitu, saya mohon maaf ya teman-teman. Dan juga misalnya nih, kita itu sering sombong misalnya anak kita pinter, atau anak kita ranking, atau anak kita berprestasi dalam suatu hal, maka kita seperti menepuk dada bangga, ini nih anak saya nih gitu ya, ini hasil siapa dulu dong bapaknya, siapa dulu dong ibunya gitu ya. Itu juga salah satu sifat riya guys, dan itu adalah dosa. Jadi kita harus segera mohon ampun pada Allah atas kesilapan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ya. Jadi misalnya kalau doa boleh, misalnya anak kita pintar misalnya, terus kita menyebutkan ya Allah anakku misalnya dapat ranking 1, semoga terus istiqomah dan semoga menjadi anak yang soleh atau solihah. Nah kalau berdoa menurut saya masih boleh tuh ya guys, tapi itu tadi jangan sampai kita bersifat riya ataupun ujub, takabur jika kita hendak membanggakan seseorang di keluarga kita, baik itu orang tua juga, misalnya bapak gue dong ini pejabat, atau apalah orang-orang terpandang lainnya ya, itu juga termasuk salah satu sifat riya. Jadi semoga kita terhindar dari sifat tersebut karena itu merupakan salah satu dosa. Alright, kayaknya panjang ngomongnya, buat teman-teman boleh mohon maaf, aduh kalau nggak ngerti mohon maaf. Right here I'm gonna talk to you about this giant Oncidium. Jadi di depan saya ini adalah jenis Roseoglossum atau dulu disebut Odontoglossum. This is usually formerly called as Odontoglossum, but now it's already become one genus of Roseoglossum. This is called Roseoglossum rhodonjester. Jadi variannya ada banyak tuh, ada ini di depan saya sekarang adalah varian grade B, ataupun grade B itu apa, lebah besar gitu ya, lebah agung. Ada juga yang varian lain itu yang kurang familiar sama kita guys, karena memang Roseoglossum itu adanya dari Sentral atau Amerika Selatan ya. Roseoglossum or Odontoglossum is a species native to South America. Jadi nggak familiar sama kita guys. And this is a natural hybrid, adalah silangan hybrid, silangan alami gitu antara Roseoglossum grande with Roseoglossum williamsianum. Gitu. Look at the size of the flower, cakep banget guys, besar banget ya, saya amazed banget ini. And look at the color here is combination between yellow and mahogany red. Warnanya ada cuma dua guys, and also it has a very unique motif here, like look at the lip, is look like panther or leopard, but only a half of the labellum. And also this petal here, only a half of the petals is having this stripe like a panther, but only a half. But look at the sepal is having all stripe or pattern like a leopard. Jadi sebenarnya motif dari bunganya ini mirip dengan macan, tapi yang aneh adalah bagian labellum, kemudian atau lidah, dan juga bagian petalnya itu yang kiri kanan itu hanya setengah aja motifnya guys. Nah tapi kalau sepalnya ada 3, ini 1, 2, 3, ini penuh ya motifnya itu, jadi nggak tahu kenapa aneh banget ini.
And I have actually 4 flowers there, but one is blasting. Sebenarnya 3 kuntung bunga guys, tapi yang satu gagal knopnya, jadi hanya 3 ya. Tadi ada 4, sekarang hanya 3. I only have 3 flowers here. Actually there were 4, but it's kind of blasting, so I only have 3 flowers, and they are all having this large size of oncidium flower. Gede banget ya, tapi hanya 3, nggak apa-apa. And let's see the leaves. Kita sekarang lihat pohonnya, terutama daunnya. It's kind of thick. Jadi seperti jenis tipe oncidium yang berdaun besar, seperti apa ya? Yang tebal gitu. Kan biasanya oncidium itu tipe daunnya seperti rumput atau ilalang ya. Seperti usually oncidium has a type of grass-like of leaves, but this one is having a kind of thick of leaf and also kind of big ya, like I see it like a leaf for bulbopilum. Jadi kalau saya lihatnya itu seperti bentuk daun bulbo, anggrek bulbo, tapi ini keras ya guys. And it has a bulb here. Dia punya bentuk bulbnya itu like an oval, bentuknya seperti oval, kadang juga agak bulat tapi cenderung oval ya. And actually it doesn't have a long leaf. Sebenarnya daunnya itu nggak terlalu tinggi ya, nggak terlalu panjang, pendek-pendek aja. And it is using charcoal as the media. Dia pakai media arang aja guys. Saya nggak tahu ini, mungkin juga bisa ditempel. Perhaps you can also try to mounting it, but this one is planted inside a plastic basket with a charcoal as the media. Gitu guys. Nah, salah satu kelemahan dari anggrek macan ini atau anggrek leopard ini adalah dia tidak wangi guys. Unfortunately it doesn't have any fragrance. And oh yeah, I remember that it is also well known as the clown orchid. Jadi ini juga disebut dengan anggrek badut. Kenapa ya? Mungkin karena bentuknya kayak badut ya. Kemudian jenis Rosioglossum atau Odontoglossum ini. Odon itu kurang lebih adalah bahasa Latin dari gigi. Jadi kenapa dia disebut gigi? Karena ini guys ada di bawah kolomnya. I'll try to zoom it. It is belong to Odontoglossum because what is it? It looks like a teeth ya, like a tooth. So odon mean tooth in Latin language I think. Jadi karena di bawah kolomnya atau di bawah jenis kelaminnya ini ada seperti gigi gitu guys, makanya dia disebut dengan genus Odontoglossum. Tapi sekarang malah berubah jadi Rosioglossum ya. Alright, itu dia kayaknya teman-teman. Sebentar lagi saya mau bikin live video di Instagram. Kali ini mau membahas apa ya, tema tentang istilah-istilah pada anggrek. Jadi misalnya sigiling itu apa, keiki itu apa, atau blooming size atau apa lagi ya, dan lain sebagainya. Nanti silahkan pantengin aja di Instagram ya. Tapi habis ini saya mau ngeliatin anak saya dulu. Tadi saya udah latih mereka bahasa Inggris, saya mau baca atau melihat presentasi mereka dulu. After this I will do the live video in Instagram, so if you know my Instagram account you can try to be there and to join my live chat or live video in Instagram. Tapi abis itu saya coba untuk bikin video YouTube-nya juga, jadi menjelaskan mengenai beberapa istilah yang ada di anggrek supaya kita semua jadi lebih pinter insyaallah. Alright my friend, that's it. I hope that you have gained some knowledge from this video. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga bisa mengetahui ini adalah salah satu jenis oncidium berbunga besar. Ukurannya besar tadi, bisa berbandingan tangan saya, bisa dilihat. And I hope that you enjoy this video also. Don't forget to subscribe. Bye bye.